unsur-unsur visi. Ada di antara kalian yang bisa menyampaikan apa itu unsur-unsur visi? Silakan. Ada yang bisa? Ayo. Baik, kita sama. Salah satunya itu ada unsur batin, Bu. Ya. Jadi dalamnya terdapat tema, perasaan, nada, dan makna. Baik, silakan. Untuk unsur fisiknya, ada yang bisa menyebutkan contohnya apa saja? Ada diksi, rima, majas, dan tikografi, Bu. Baik. Nah, itu terkait materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang unsur-unsur puisi. Yang di dalamnya itu ada dua unsur utama, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Nah, itu semua adalah dua komponen penting dalam penyusunan sebuah puisi yang baik. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang menulis. Maaf ya. Tentang menulis berdasarkan cerpen. Itu tanya, pernah tidak terbesit di benarnya bahwa menulis cerpen itu bisa dari bahwa menulis puisi itu bisa dari cerpen. Ada yang bisa? Ada yang cukup menyampaikan saja. Pernah tidak terbesit? Pernah? Jika iya, jawab pernah. Atau belum? Belum pernah ya sepertinya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oh, sudah pernah. Berarti kalian update sekali ya. Baik, menurut kalian nih, apa sih yang membuat cerpen itu menarik untuk diadaptasi ke puisi? Ayo apa? Ada yang bisa menjawab? Baik, kasih silakan. Karena cerpen punya cerita dan perasaan yang bisa dibawa dari puisi. Bagus sekali, karena di dalam cerpen itu ada banyak cerita yang bisa diubah ke dalam bentuk puisi. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Nah, itu dia terkait dengan menulis puisi berdasarkan cerpen itu sebagai pengantar saja ya. Kita masuk ke materi utamanya. Nah, untuk apalah pengertian puisi sudah tahu ya bahwa puisi itu adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa imajinatif dan indah. Puisi berisi ungkapan perasaan dan pikiran secara estetik, memiliki struktur dan unsur bangun tersendiri dan disajikan secara lisan ataupun tulisan. Begitu. Sudah dipahami ya pengertian terkait dengan puisi? Saya sudah. Ini ada komponen-komponen penting dalam puisi. Yang pertama ada suasana atau efek psikologis yang ditimbulkan. Yang kedua ada tema atau gagasan pokok isi teks puisi. Kemudian yang ketiga ada makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair. Nah, yang pertama itu suasana atau efek psikologis yang ditimbulkan. Itu berkaitan dengan suasana hati dari seorang penulis. Bagaimana seorang penulis itu bisa menyampaikan kepada
pembahasan puisi, ada diksi, imaji, atau kata konkret, rima. Diksi itu kan pilihan kata yang dipakai kita. Seringkali kalau di dalam puisi itu kan pasti menggunakan diksi yang biasa gitu ya majasnya. Kemudian imaji itu membentuk gambaran dalam pikiran. Ini seperti peta konsep kita aja dalam membuat puisi itu seperti apa. Dan ada kata konkret, yaitu pilihan kata yang tepat dan indah ya. Maksudnya juga di diksi tadi ya. Kemudian rima itu pilihan kata yang tepat dan indah juga. Itu biar rimanya itu dalam puisi biar selaras gitu. Jadi harus memperhatikan maksud bahasa itu. Lanjut, menulis puisi berdasarkan cerpen. Ini masuk ke materi pokok kita nih. Ada tema. Dalam menulis puisi, itu kan kita menentukan tema. Nah, kita di sini fokusnya mengambil dari cerpen. Cerpen itu kan bisa ada temanya nih. Nah, kita bisa garis bawah ini tema apa yang dibahas di puisi tersebut. Kemudian ada perasaan penyair. Nah, itu seperti efek psikologis yang ditimbulkan tadi ya. Kemudian ada nada di sini tuh bukan nada bacanya ya, tapi lebih seperti pemilihan temanya itu harus tepat gitu. Kemudian ada amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan dalam sebuah puisi. Lanjut, sumber ide puisi. Nah, sumber ide puisi itu bisa bervariasi ya, tidak berpatok pada pengalaman pribadi saja, tapi bisa berasal dari perasaan terhadap seseorang. Ayo, perasaan terhadap seseorang nih bisa dijadikan sebuah ide untuk membuat puisi. Kemudian ada isu sosial dan keagamaan, itu lebih umum ya. Sumber ide puisinya itu lebih umum. Kemudian lanjut. Nah, langkah-langkah menulis puisi berdasarkan cerpen. Yang pertama, menentukan tema. Ini butuh bantuan nih biar kalian semangat lagi ya. Coba kita bacain aja. Langkah yang pertama itu menentukan tema, kedua membangun rasa, tiga menciptakan nada, empat menyisihkan pesan atau tujuan, kelima menggunakan diksi kritis, gunakan majas, bangun imaji, perhatikan rima dan irama, dan sembilan tulis baik dan terakhir dengan rapi, dan terakhir baca ulang redaksi. Baik, itu yang pertama tadi menentukan tema yang sudah pasti jelas ya dalam sebuah puisi atau cerpen dalam segala bentuk tulisan atau sebuah laporan itu juga pasti membutuhkan suatu tema. Kemudian membangun rasa. Nah, membangun rasa ini kalian harus bermain dengan imajinasi kalian ya. Itu sifatnya lebih ke apa ya? Dalam gitu lah. Sifatnya dalam rangka membangun rasa. Kemudian menciptakan nada. Nada itu seperti misalnya dalam sebuah cerpen itu membahas tentang tema kerinduan. Pasti puisi yang akan kita buat tidak jauh-jauh dari tema tersebut. Itulah yang disebut dengan menciptakan nada. Kemudian ada menyisipkan pesan atau tujuan. Nah, ini juga penting nih. Dalam sebuah cerpen itu kan pasti ada pesan atau tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi dalam puisi juga harus menyelaraskan tujuan tersebut. Kemudian menggunakan diksi yang puitis. Nah, itu terkait dengan penggunaan majas tadi ya. Nah, majas ini juga sebenarnya berkaitan dengan diksi karena sama-sama bermain dengan pemilihan kata. Baik, yang ketujuh itu ada membangun imaji dari kombinasi. Itu terkait dengan olah rasa kalian dalam menulis puisi. Kemudian yang kedelapan adalah memperhatikan rima dan irama. Rima dan irama itu biasa dalam puisi itu
dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah itu selaras, jadi lebih enak saja dibacanya. Gitu. Kemudian 9 ada tulis baik dan menarik dengan rami. Jadi kalau dalam puisi itu umumnya berapa kali dalam satu bait? Nah, apa? Ya keras dan Empat Ibu. seperti itu ada 4 benar ya. Ada 4. Umumnya dalam bait puisi itu yang ada 4. Satu bait itu ada 4 kali. Dan yang terakhir itu baca ulang dan revisi. Itu tujuannya untuk apa ya? Biar puisi kita itu sesuai dari yang udah kita lakukan tadi tema sampai ke poin 9. Jadi harus ada revisi lagi gitu. Lanjut nih. Sekarang kalian coba baca. Coba, bagaimana saya di atas? Coba siapa yang mau baca? Tina, gimana baca? Di tengah hujan deras, seorang anak kecil berdiri di depan toko buku, menatap ke arah dalam dengan mata berminat. Tangannya menggenggam kayu robek, tapi semangatnya tidak pernah bocor. Kira-kira dari contoh cerpen ini, kalian bisa tidak membuat satu bait saja dari puisi dari cerpen ini? Satu bait puisi. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Deras, seorang anak kecil berdiri di depan toko buku, menatap ke arah dalam dengan mata berminat. Namanya menggenggam kayu robek, tapi semangatnya tidak pernah bocor. Adik sudah selesai? Ayah Resti sudah selesai ya? Sudah Ibu. Vina sudah selesai. Bentar lagi Ibu, dikit lagi. Baik, Bila? Masih kurang Ibu. Kayak sepertinya Resti yang sudah selesai. Ayo Resti untuk menyampaikan hasil puisi kamu Resti. Ayo. Baik Ibu, izin menyampaikan puisi yang sudah saya buat. Payung bocor di tangan kecil. Kami menangis tanpa suara. Tapi aku tak pernah takut, sebab ilmu lebih hangat dari hujan. Wow, Masya Allah, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Resti. Ibu terkesima dengan paragraf yang terakhir, yaitu apa tadi nak? Sebab Ilmu lebih hangat dari hujan. Itu menandakan bahwa ilmu itu tidak sebatas sesuatu yang umum untuk dikerjakan gitu ya, maksudnya untuk ditempuh gitu ya kan, atau ada yang ingin menambahkan seperti itu Ya, saya tuh ilmu bukan hanya untuk menempuh ya, tapi ya. ilmu itu bukan hanya kayak kita belajar itu kayak mengalir aja, Iya, tapi mengalir itu juga saja. bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, bagus sekali ya Bila. Baik, itu tadi penyampaiannya ya. Untuk bagaimana pendapat Vina dan Dina terkait dengan puisinya Hesti yang dibuat nih? puisinya sederhana Ibu, tapi sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat ya. Kalau dari saya tuh puisinya itu terasa suasananya itu seperti kayak benar-benar dalam cerpen gitu. Iya kan? Ya, bagus sekali ya Hesti. Ya, Ibu. Baik. Sepertinya kalian sudah memahami materi dengan sangat baik ya, karena materi cerpen dan puisi ini kan sudah tidak teoritis gitu ya, bisa dipahami dengan baik gitu. Kalian juga pasti sering membaca cerpen kan? Nah, makanya mengalir saja gitu maknanya ya. Jadi itu hanya pengulangan saja, mengingatkan saja ya. Baik Ibu. Baik. Nah, untuk kesimpulan, puisi bukan sekedar rangkaian kata,
ada yang ingin menyampaikan refleksi terkait materi kita minggu ini, maksudnya pertemuan hari ini? Sedikit saja nah akan kalian dapatkan hari ini. Saya Bu, Baik, Dila silakan. dari pembelajaran kita hari ini saya jadi tahu kalau menulis puisi itu bisa dimulai dari membaca ceritanya terlebih dahulu Ibu. Baik, ada lagi? Saya Bu, baik Vina. Jadi selain apa yang disampaikan Dila tadi, puisi itu ternyata perasaan dari cerpen yang bisa dijadikan inspirasi buat menulis puisi yang lebih menyentuh. Baik, bagus sekali ya. Dan benar juga, jadi puisi itu adalah sesuatu yang indah gitu ya. Nah, dalam menulis puisi juga sebenarnya tidak terlalu rumit, tidak seperti yang kita bayangkan. Seperti cerpen juga kan bisa dijadikan diadaptasi dan jadi puisi begitu ya. Jadi tidak membutuhkan referensi yang terlalu banyak begitu karena ya sebenarnya itu sudah terhubung. Bahkan dari pengalaman kalian sendiri pun juga bisa dijadikan puisi ya. Itu yang mana bisa dipahami materi hari ini. Bisa. Sebelum ibu melanjutkan ke selanjutnya, maksudnya memberikan alasannya, adakah ini yang ditanyakan? Cukup ya. Cukup berarti materi hari ini bisa kalian ingat di ingatan jangka panjang kalian ya Kak? Baik. Baik, untuk tugas selanjutnya kalian silakan membuka buku teksnya halaman 30. Sudah? Sudah. Nah, di sini kan tertera teks cerpen ya. Kalian bisa melihat contohnya di situ bagaimana penulisan cerpen. Nah, kemudian kalian membuat satu cerpen, buat temanya bebas nama kemudian kalian adaptasi ke bentuk puisi itu ya. Nah, itu ya dengan memenuhi struktur yang sudah kita bahas tadi ya. Baik, ibu rasa pertemuan kita pada hari ini cukup ya. Kalian juga sudah sangat memahami materinya dengan sangat baik. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mungkin doanya mesti. Sebelum kita bertemu belajar pada siang hari ini, baiknya kita berdoa. Baik, terima kasih ya. Untuk minggu depan materi kita itu terkait dengan musikalisasi puisi Pak. Coba dilihat dulu, nah ibu lupa menyampaikan tadi. Ya Ibu benar. Ya benar ya. Nah, untuk materi minggu depan terkait dengan hal tersebut itu kalian mencari bahan bacaan yang mendukung ya. Jadi ketika kita mulai belajar lebih kelas, kalian sudah memiliki pemahaman lebih dahulu ya. Bisa diingat dan dipahami ya. Saya Bu. Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian pada pelajaran pagi hari ini. Kalian sangat aktif dan luar biasa sekali. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu, terima kasih. Puspitasari dengan NPM 2313-041004 selaku OL dari Saudari Risma Aminatun Rohma. Saudari Risma Aminatun Rohma menggunakan variasi dalam gaya mengajar guru, yaitu menggunakan suara guru, memberi variasi dalam nada suara, volume suara, dan kecepatan bicara. Saudari Risma menggunakan mimik dan gerak, mengadakan perubahan mimik dan gerak seperti tangan dan badan untuk memperjelas penyajian. Saudari Risma juga menggunakan kesenyapan guru dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraan. Saudari Risma menggunakan kontak pandang, melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswa.
Saudari Risma menggunakan perubahan posisi di dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Kemudian Saudari Risma tidak memusatkan pada tekanan pada butir-butir seperti penyajian bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini, dan lain sebagainya, atau isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari. Saudari Risma menggunakan variasi penggunaan media dan alat bantu seperti variasi visual, yaitu berupa PowerPoint. Saudari Risma tidak menggunakan variasi aural, yaitu berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Selanjutnya, Saudari Risma tidak menggunakan alat bantu yang dapat dipegang atau dimanipulasi untuk memberikan kesempatan kepada siswa. Saudari Risma menggunakan variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, yaitu dengan memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganekaragaman kegiatan belajar siswa yang terlibat. Terima kasih.